mempelajari perubahan lingkungan fisik dan dampaknya. Kita simak bersama-sama yuk. Salah satu ciri lingkungan fisik adalah selalu berubah. Perubahan tersebut terjadi karena faktor alam dan aktivitas manusia. Perubahan pada lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak. Berikut contoh-contoh sebab dan akibat perubahan lingkungan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam. Yang pertama, pemakaian bahan bakar fosil atau minyak bumi. Pemakaian bahan bakar fosil atau minyak bumi seperti bensin, solar, minyak, gas akan menghasilkan sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Kedua senyawa tersebut bertanggung jawab atas terjadinya hujan asam. Gas lain yang terbentuk sebagai hasil pembakaran minyak bumi adalah karbon dioksida. Salah satu gas penyebab efek rumah kaca yang berperan dalam pemanasan global dan perubahan iklim sehingga kita merasakan suhu yang amat panas. 2. Penebangan pohon secara liar dan kebakaran hutan. Perhatikan alat-alat rumah tangga yang ada di rumahmu. Apakah ada yang berasal dari kayu? Jenis kayu banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya meranti, kamper, jati, dan mahoni. Jenis-jenis kayu tersebut diambil dari hutan. Di dalam hutan, hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. Jika pohon-pohon ditebang terus, sumber makanan untuk hewan-hewan yang hidup di pohon tersebut juga akan berkurang atau bahkan tidak ada. Karena itu, banyak hewan yang akan kekurangan makanan. Akibatnya, hewan menjadi punah dan menjadi langka. Jika hewan-hewan menjadi langka, alangkah sedihnya ya, kita tidak bisa melihat mereka hidup di alam bebas lagi. 3. Perubahan hewan secara terus-menerus. Apa ya fungsi hewan bagi manusia? Banyak kegiatan manusia yang merusak lingkungan, misalnya penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan-ikan kecil yang merupakan makanan ikan yang besar. Jika ikan-ikan kecil mati karena diledakkan dan habis, nanti ikan-ikan yang lebih besar akan makan apa? Jadi sebaiknya tidak boleh melakukan peledakan di daerah laut atau terumbu karang. 4. Penambangan liar. Di Jawa Timur terdapat beberapa lokasi penambangan pasir secara liar, misalnya pada penggalan Sungai Brantas yang ada di Kediri. Penambangan pasir ini menggunakan alat-alat berat, sehingga merusak lingkungan. Selain badan sungai menjadi rusak juga akan menyebabkan rusaknya jembatan. Nah, begitulah perubahan fisik lingkungan dan juga dampak-dampaknya. Sekarang kita simpulkan yuk. Yang pertama, kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia yaitu penebangan hutan secara terus-menerus. Yang kedua, perburuan hewan yang terus-menerus dapat memusnahkan hewan tersebut. Yang ketiga, penangkapan ikan di laut dengan bahan peledak dapat merusak terumbu karang, dan itu tidak boleh terjadi. Yang keempat, penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menimbulkan tumbuhnya gulma dengan cepat. Yang kelima, manusia sering menggunakan kayu dari tumbuhan untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya rumah, kursi, dan meja. Maka dari itu, kita harus merawat hutan agar kayu-kayunya dapat berkembang biak. Yang keenam,
Manusia sering menggunakan bagian tubuh hewan untuk obat dan hiasan. Jadi, kita tidak boleh memburu hewan secara terus-menerus agar hewan tersebut berkembang biak. Yang ketujuh, perbuatan manusia yang dapat bertanggung jawab, seperti penebangan liar dapat menimbulkan kerusakan hutan. Selain itu, tumbuhan dan hewan akan menjadi langka. Yang kedelapan, manusia harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, tidak terasa ya, sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di buku tulis dan juga jawabannya. Jawab dengan tepat dan benar. Terima kasih.